Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Pak Yanto yang ternyata secara diam-diam akan melakukan tes DNA dengan Rindu ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya rencana Pak Yanto ini akan berjalan dengan lancar? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Pak Yanto memang tinggal di pesantren ya kawan-kawan. Semua itu berkat ide dari Adi. Ya, dokter mengatakan bahwa mungkin saat ini umur Pak Yanto sudah tidak lama lagi. Dan dokter menyarankan agar Pak Yanto bisa dekat dengan anggota keluarganya. Oleh karena hal itu, ini adalah sebuah hal yang cukup bagus menurut Adi, di mana ketika nanti Pak Yanto tinggal di pesantren, mereka akan lebih bisa mengontrol Pak Yanto ya kawan-kawan. Dan Adi sangat yakin dengan semua itu. Oleh karena hal itu, akhirnya Bunda Aminah pun mengizinkan Pak Yanto untuk tinggal di pesantren. Meskipun Bunda Aminah juga was-was, namun Bunda Aminah percaya kepada Adi bahwa Adi bisa mengatasi semuanya. Fauzan sempat memprotes keputusan dari Adi karena Fauzan juga merasa khawatir dengan keselamatan Rindu dan juga Ayu ya kawan-kawan. Namun Adi justru malah membalikkan semuanya. Justru yang paling berbahaya untuk Rindu dan juga Ayu itu adalah Alia. Seharusnya sekarang Fauzan lebih fokus untuk bisa menjaga Alia ya kawan-kawan, agar Alia tidak selalu menyakiti Rindu dan juga Ayu. Namun Fauzan justru malah hanya fokus tentang bagaimana cara mendekatkan dirinya kepada Rindu. Itulah yang membuat Alia menjadi semakin berontak dan semakin menyakiti Rindu dan juga Ayu. Di episode nanti malam, kita akan menyaksikan bagaimana ternyata Pak Yanto sudah bertindak jauh ya kawan-kawan, di mana Pak Yanto menyelinap masuk ke kamar Rindu untuk mengambil sisir rambut Rindu. Karena Pak Yanto sangat yakin di sisir tersebut pasti tertinggal sehelai atau dua helai rambut Rindu ya kawan-kawan. Pak Yanto pun langsung menghubungi anak buahnya untuk segera membawa sisir tersebut ke laboratorium. Ya, mengapa Pak Yanto melakukan tes DNA secara diam-diam dengan Rindu? Karena Pak Yanto curiga bahwa Rindu adalah anak kandungnya. Ya, mendengar bagaimana cerita Rindu dan cerita yang dialami oleh Aminah, dengan logikanya Pak Yanto bisa menggabungkan dua cerita itu menjadi satu. Dan itulah mengapa Pak Yanto sangat yakin bahwa Rindu adalah anak kandungnya. Sedangkan Bu Aminah yang sudah bertahun-tahun hidup bersama dengan Rindu dan mendengarkan cerita Rindu hilang di pasar malam dan anak Bunda Aminah juga hilang di pasar malam. Namun Bunda Aminah tidak mengenali Rindu, bahkan tidak curiga bahwa Rindu itu adalah anak kandungnya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun untung saja pada saat Pak Yanto sedang bertemu dengan anak buahnya untuk menyerahkan sisir rambut Rindu,
Saat itu Adi melihat semuanya sehingga Adi tidak akan membiarkan apapun rencana Pak Yanto berjalan dengan lancar. Setelah anak buah Pak Yanto itu pergi, Adi mencegahnya di perjalanan ya kawan-kawan, dan Adi saat itu menghajar anak buah Pak Yanto dan meminta sisir rambut milik Rindu ya kawan-kawan. Ini tentunya adalah sebuah tindakan pencegahan yang sangat luar biasa. Ya, jika Pak Yanto sampai tahu Rindu adalah anak kandungnya, bukan tidak mungkin Pak Yanto akan menyakiti Rindu karena Pak Yanto hanya memikirkan untuk kehidupannya sendiri. Pak Yanto akan meminta Rindu untuk mendonorkan sumsum tulang dan juga hatinya untuk Pak Yanto. Adi tentunya tidak akan sudi ya kawan-kawan membiarkan Rindu melakukan semua itu. Oleh karena hal itu, dengan cara apapun dan bagaimanapun caranya, Adi akan berusaha untuk menghalang-halangi Pak Yanto untuk bisa menemukan bukti bahwa Rindu itu adalah anak kandungnya. Adi tidak sudi jika Pak Yanto hidup lebih lama lagi karena Pak Yanto hanya akan menyakiti Bunda Aminah. Ketika nanti Pak Yanto sembuh, bukan tidak mungkin Pak Yanto akan kembali lagi menyakiti Bunda Aminah, dan hal itu akan membuat Bunda Aminah justru malah jauh lebih bersedih, apalagi setelah mengetahui ternyata Rindu adalah anak kandungnya. Namun Rindu harus mendonorkan hati dan juga sumsum tulang untuk keselamatan Pak Yanto. Ini tentunya bukanlah situasi yang diinginkan oleh Rindu, Bunda Aminah, atau bahkan oleh Adi. Wah, benar-benar makin hari makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, semoga saja dengan adanya hal ini, Adi malah justru melakukan tes DNA secara diam-diam antara Rindu dan juga Bunda Aminah. Karena sejujurnya Adi juga sudah curiga bahwa Rindu dan juga Bunda Aminah memiliki hubungan yang spesial, yaitu hubungan anak dan juga ibu. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.